Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan belajar materi kelas 4, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Simaklah bacaan berikut ini tentang usaha keras seseorang dan cita-cita yang besar. Sang arsitek. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian, diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tahun 1962, Monumen Pembebasan Irian Barat, Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Jakarta 1960, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta 1953, dan Tugu Katulistiwa di Pontianak pada tahun 1938. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat kita ketahui bahwa cita-cita Frederick Silaban adalah menjadi seorang arsitek. Halangan yang dihadapi adalah ia harus bersaing dengan 30 arsitek lainnya. Selain itu, dia bukan seorang lulusan sekolah arsitektur dan butuh waktu sekitar 17 tahun untuk menyelesaikan karyanya. Meskipun demikian, ia memiliki sikap gigih, pantang menyerah, bekerja keras, dan giat belajar. Adapun usaha yang dilakukan adalah memenangkan sayembara pembuatan maket Masjid Istiqlal dan menyelesaikan pembangunannya. Selain itu, ia juga merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Prestasi yang telah diraih oleh Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya diantaranya adalah mampu menyelesaikan pembangunan gedung Masjid Istiqlal, merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia, diantaranya adalah Gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Jadi, kesimpulan terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya adalah meski bukan lulusan sekolah arsitek, dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, beliau mampu menyelesaikan karya-karya besarnya. Sekarang perhatikan gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia berikut ini. Ada masjid untuk tempat ibadah umat Islam,
Ada gereja sebagai tempat ibadah umat Kristen, ada pura sebagai tempat ibadah umat Hindu, ada vihara sebagai tempat ibadah umat Buddha, dan ada kelenteng sebagai tempat ibadah umat Konghucu. Sekarang perhatikan dua tempat ibadah berikut ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tempat ibadah digunakan oleh umat beragama untuk beribadah berdasarkan ajaran agama atau kepercayaannya masing-masing. Sekarang perhatikanlah peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut ini. Peta ini disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kemunahan. Contoh hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orangutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik sapi, udang, dan domba. Adapun manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia diantaranya adalah sebagai bahan makanan, sebagai bahan bakar, sebagai pembangkit listrik, tumbuhan menghasilkan oksigen, dan untuk menjaga keseimbangan alam. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah paham bukan? Sekarang mari kita mengingat materi mendeklamasikan puisi. Ya, mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Pemberian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda sebagai berikut. Tentunya kalian masih ingat puisi yang berjudul Menjaga Alamku. Nah, alternatif jawaban yang dapat kita lakukan untuk memberikan tanda penekanan pada saat mendeklamasikannya adalah sebagai berikut. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.